bos, lu ngapain kesini ngomong big data? Lu kan nggak ngerti soal big data. Jadi saya cerita ke dia, ini sahabat lama kita. Jadi kenapa kita pakai big data di IBS? Karena apa ya? Memang tidak ada solusi lain. Jadi kita sampai satu titik di mana memang kita mau nggak mau pakai big data. Jadi saya datang ke sini berbicara karena golongan orang yang terpaksa pakai big data, ceritanya begitu. Bukan seperti di solusi 247 memang sukarela plannya masuk memakai big data. Nah, cerita berawal dari situ. Jadi judulnya mengerikan sebetulnya, ada artificial intelligence, ada big data, dan media intelligence. Tapi inilah kenyataannya. Kalau kita bicara media, nah ini materinya kira-kira seperti itu. Kita akan berhadapan bahwa kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi kalau tidak pakai big data. Paling tidak itu solusi yang ada sekarang. Karena kita sama-sama tahu pada saat kita hanya berdapat dengan koran, dengan radio, dengan TV dan media-media lama, keperluan semua itu bisa dicukupi dengan paling tinggi nanti RDBMS pakai apa. Nah di sini nih kita tidak bisa. Nah, sebelum saya cerita mungkin backgroundnya saya ingin cerita. Jadi kita ini menggunakan produk yang berbasiskan sebetulnya bukan big data, tapi artificial intelligence. Ceritanya berasal dari kira-kira 10 tahun lalu. Jadi kita hampir 18 tahun berhadapan dengan data, dengan software, dengan solusi-solusi yang mungkin awalnya berangkat dari open source. Jadi ada portal, collaboration, workflow, dan lain-lain. Nah, tipikal soft house seperti kita ini kan punya kesombongan Pak ya. Jadi begitu produknya sudah jadi, kemudian kita berhadapan dengan kita bikin kota, ada komoditas, udah jadi komoditas, ada workflow, semuanya jadi komoditas. Akhirnya kita 5 tahun yang lalu mengembangkan artificial intelligence sebagai satu fokus sendiri. Kita punya 150 orang khusus untuk mengembangkan itu. Dan kalau kita bicara satu sumber untuk melakukan artificial intelligence berarti kan unstructured, khususnya di text mining. Jadi kita bicara dengan unstructured dokumen, unstructured format. Nah ini yang mau tidak mau kalau kita bicara unstructured di klien kita tidak lain tidak bukan ya kita harus pakai artificial intelligence. Nah pada saat kita mengembangkan ini jadi satu produk pertama namanya intelligence media management. Kita dari klien kita dengan sombongnya bilang begini, Pak sediakan satu server selesai. Begitu jalan tidak sampai 1 tahun, mungkin baru beberapa bulan sudah tidak mungkin lagi kita pakai satu server. Di klien yang kedua kita bilang, saya ingat waktu itu 9 server kita pakai. Kemudian bertambah, terakhir tahun ini kita bilang kalau mau implement sistem kita sediakan 38 server yang high end. Tadi malam. Jadi saya terpaksa lembur karena tahu-tahu di telepon, tolong usulkan untuk ini. Saya hitung lagi. 50 server plus sekian big data. Jadi sudah tidak bisa menghindari itu lagi. Nah, kita berangkat dari satu awal riset yang tidak tahu apa yang kita hadapi pada waktu itu. Jadi kita tidak tahu bahwa kita membuat seperti Google sebetulnya. Nah ini tidak kurang lebih begitu. Jadi saya tidak tahu lagi nanti kalau ditanya klien kita mau beli sistemnya berapa yang saya harus invest, berapa yang saya harus butuhkan. Bapak siap-siap membuat Google walaupun yang dalam artian ini. Karena yang kita lakukan sekarang begitu kita bicara media online saja misalnya gitu ya. Kalau dicek di Google dengan kita lebih lengkap di kita. Nah, tapi disiplin untuk melakukan itu memang luar biasa. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara sistem, bicara data, bicara apapun yang sifatnya teknis, itu salah satu hal yang kita pelajari dalam 18 tahun terakhir ini. Ada satu kesalahan mendasar yang selalu dilakukan pada saat kita berbicara perspektif sebagai perusahaan IT. Nah, kalau ditanya saat ini IDES ya, IDES perusahaan apa? Saya nggak bilang perusahaan software lagi. Kita selalu satu paket 3 yang tidak pernah ketinggalan. Satu memang kita bicara software, kedua bicara data, ketiga bicara brainware-nya. Satu dari itu tidak kita deliver, pasti di klien tidak akan jalan. Apalagi kalau kita bicara dengan klien yang background-nya pemerintahan. Jadi menjawab pertanyaan yang minggu lalu. Jadi saya berada di hadapan bapak-bapak, ada 4 orang mungkin kita 2.
ada 10-an bintang 1 dan bertanya, mereka ini harusnya tupoksinya, ini pemerintahannya, mendeliver laporan harian ke presiden langsung. Tapi itu tidak mungkin dilakukan. Saya tahu itu tidak akan mungkin dilakukan dengan kapasitas mereka yang ada sekarang. Bukan hanya orang, tapi satu data yang paling penting. Bagaimana kita bisa bicara data tanpa kita bicara satu decision atau second opinion. Jadi lembaga ini tugasnya memberikan second opinion terhadap presiden. Nah, contohnya begini, saya kasih contoh simpel. Waktu itu demo BBM sedang di tengah-tengah, atau orang tidak tahu sebenarnya demo BBM itu sudah berhenti atau belum pada waktu itu. Nah, saya tunjukkan satu fakta ke beliau ini. Pak, demo BBM sudah bisa dilupakan. Sekarang pikirkan Golkar atau pikirkan bagaimana blunder yang dilakukan statement-statement yang pejabat pemerintahan yang lagi ada sekarang. Kalau BBM dari data kita, nah ini kita bicara big data dari media, dari semua media, dari online, Twitter, Facebook, dari TV, nah segala itu mengatakan bahwa tendensinya ini sudah turun. Nah, kembali ke data, saya bicara ke bapak-bapak ini kan, mereka ini kan dimensinya gimana Pak? Karena data di Indonesia ini tidak pernah berhasil, kita ini dapat data dari lembaga terkait. Saya tahu persis itu karena kalau ditanya dan data itu harus dari pemerintahan yang lembaga lain, itu prinsip dasar kecepatannya sudah akan hilang. Jadi kalau diminta decision dalam waktu kalau dalam paradigma intelijen kita tahu velocate exactus ya, jadi yang satu belok harus cepat, yang kedua eksak benar. Nah, mungkin bapak-bapak ini bisa mendeliver sesuatu yang benar, tapi 2 hari, 3 hari kemudian, atau seminggu kemudian, atau 2 minggu kemudian, sudah tidak ada artinya kalau itu telat pada saat kita bicara satu keputusan yang cepat. Apalagi misalnya presiden yang sekarang beda, jadi menginginkan sesuatu yang aktual dan aktual dan cepat ya dan benar. Nah, saya bilang presiden kita ini tidak akan bisa bekerja kalau prinsipnya seperti itu. Tidak ada data di Indonesia yang bisa menyajikan di meja beliau ini dengan paradigma itu cepat dan akurat. Tidak akan bisa. Nah, di situ sebenarnya cerita yang kita hadapi 18 tahun kalau kita bicara berhadapan dengan pemerintahan. Ini yang biasanya kita dari IT tidak ketemu. Jadi selalu saya juga begitu. Jadi perusahaan kita juga begitu. Kalau deliver sistem jadi silakan selesai. Nah, kita tidak malu mengakui bahwa 90% yang kita deliver ini memang salah karena aspek datanya tidak diperhatikan. Kalau aspek sistem saya pikir kita semua akan bisa mendeliver sesuatu bagus, tapi begitu bicara data, nah ini lain lagi. Nah, saya akan fokus bicara media dalam waktu sekarang karena ini salah satu atau satu-satunya kekayaan data yang mungkin dilakukan untuk membuat decision sekarang. Jadi dalam paradigma intelijen atau saya biasanya pakai pembanding intelijen karena mereka sebetulnya sempurna kalau kita ukur bagaimana mereka tergantungan terhadap informasi itu sangat besar. Jadi intelijen ya hubungannya sama informasi. Itu ada beberapa macam data sebetulnya. Yang satu yang pertama yang mungkin kita bahas hari ini adalah namanya OSIN. Jadi open source intelligence yang berasal dari media. Jadi sesuatu yang berasal dari luar kita bisa dapat, kita bisa analisis. Yang kedua data istilah kita sebetulnya data-data statistik yang dari mungkin BPS, dari KPU, nah lembaga-lembaga seperti itu. Kemudian dari HUMIN, dari pelaporan lapangan. Nah, bagaimana sekarang ketersediaan data yang ada? Sebetulnya hanya di sini. CIA dan semua lembaga-lembaga intelijen sebenarnya menyatakan bahwa sekarang OSIN 90%. Ke depan makin gede lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Kemarin sebetulnya saya senang ada satu bapak-bapak yang bilang begini, oke, kita mungkin tidak bisa mengandalkan media, kita bisa menunggu dari departemen lain, tapi sebetulnya kalau dipikirkan logikanya, fakta yang dilaporkan media, wartawan atau kita sendiri di Twitter, di segala macam, itu sudah sangat masif dan
bisa dicari titik kebenarannya sehingga kita bisa membuat keputusan dari situ daripada menunggu BPS misalnya. BPS kan 1 tahun sekali atau 10 tahun sekali baru melakukan kajian. Kita tidak akan mendapat data yang akurat dari situ. Dari Yumin dari lembaga pemerintah, tapi dengan waktu yang sekarang dan cepat, saya cukup sekarang belum ada yang bisa menjawab kecepatan itu. Jadi Osin kita bisa pakai dari media. Nah, kalau kita bilang Osin, kita bicara kecepatan. Tidak ada kata 24 jam kemudian. Jadi yang pertama yang tersebar pasti Twitter, Facebook. Dari titik nol krisisnya. Jadi kita bisa ambil dari situ. Masalah dari paradigma lama berpikir bahwa itu kan tidak bisa dipegang kebenaran. Sebetulnya sama dengan kita melakukan survei. Survei itu kalau yang ditanya hanya 1 orang, yang 10 orang lain yang ditanya. Kalau ditanya 1000 orang makin kuat. Nah, kalau kita melakukan survei dengan 1 juta orang, tingkat kebenarannya akan kita bisa ukur dengan membuat noise-nya atau deviasinya. Nah, kita harus menangkap di titik yang tepat kapan sesuatu isu itu muncul. Jadi bisa kita muncul di TV cepat, jadi wartawan TV masuk macam, kemudian wartawan online di-share di media sosial, kemudian muncul analisisnya sampai besok muncul di media cetak. Jadi media cetak pasti sudah ingat. Ini selalu dibicarakan bahwa besaran data di sosial media itu sudah sangat masif, sehingga tidak bisa dianalisis atau tidak bisa lagi dengan paradigma lama. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya, kita punya alat untuk menyimpan, tapi simpanan kita tidak ada artinya kalau dia dibiarkan dalam bentuk unstructured. Jadi berita misalnya, sehari berita Jokowi bisa ada 4.000. Kalau disuruh menganalisis 4.000 berita Jokowi isinya apa, itu nggak mungkin kalau kita tidak buat sebagai data yang structure. Kalau kita hanya simpan dan nanti silakan dibaca satu-satu, nah itu tidak mungkin dilakukan. Jadi kita harus ada metode lain di mana sebenarnya kontekstual data itu bisa dilakukan dengan artificial intelligence. Ini saya skip. Jadi semua prinsip pemakaian big data itu masuk kalau kita bicara media. Memang sebenarnya case yang paling banyak di situ. Nah, saya akan bicara dari satu titik yang lebih praktis. Jadi pertanyaan apa yang harus bisa dijawab dari data, unstructured, dan besar sekali yang kita punya tadi. Nah, kita sedang ada riset yang kita lakukan, sedang berjalan dengan kedutaan Denmark dan Dewan Pers, itu mencoba menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi kita punya data ini, data lalu dari pemilihan presiden kemarin 2 bulan. Nah, bagaimana kita menganalisis data itu? Data itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi yang ikut dalam perbincangan sosial media tentang pemilihan presiden itu berapa? Nah, kita untungnya kita memang sudah memantau itu. Jadi kita punya sampling sekarang 60 juta tweets, sebetulnya lebih ya. Ini kita batasi tweetnya dalam 2 bulan, dan ada 1,5 juta akun Twitter yang akan kita analisis. 1,5 juta mungkin kelihatan sedikit, tapi akan sangat besar pada saat kita bicara kelipatan. Jadi misalnya gini, Detik punya follower 8 juta. Kalau kita mau menganalisis perannya Detik dalam satu isu, yang kita lakukan adalah menganalisis dari 8 juta tadi, 8 juta followernya Detik, backgroundnya, misalnya umurnya, pekerjaannya apa, jenis gendernya apa, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, 8 juta lagi, itu tadi kita analisis teman-temannya. Nah, ini kan sudah tidak berujung, bisa puluhan juta yang kita analisis, karena pada akhirnya semua orang kan ada ketemu di Twitter. Nah, ini yang membuat engine kita waktu itu sudah meledak. Jadi 10 detik, 20 detik, akhirnya 1 menit tidak muncul. Jadi 2 tahun lalu kira-kira kita terpaksa memang masuk ke ranah big data waktu itu. Sampai sekarang belum selesai semuanya, tapi sudah bisa
Kalau tidak sampai ke situ kita sudah selesai, kita bisa lanjut lagi ke engine-nya. Nah, pertanyaan sangat banyak sebenarnya kita akan jawab, menarik sebetulnya. Karena pertanyaannya bukan datang dari kita, ini dari orang sosial, dari orang media. Jadi orang teknis kita bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi pengaruh di anak muda misalnya. Jadi kalau misalnya ada nggak misalnya dari tweetnya ini satu orang ada perubahan pilihan, peristiwa apa yang membuat mereka berubah pilihan misalnya? Kan dicocokkan dengan event yang ada di luar. Apakah debat ini bisa membuat satu orang itu berubah? Ya kita analisis masalahnya bukan satu orang, ada 1,5 juta orang dengan kekurangannya yang kentara. Misalnya tidak semua orang menyebutkan umur, tidak semua orang menyebutkan asal. Kita harus bisa menebak. Nah, menebak ini kan tidak bisa lepas dari lingkungannya. Misalnya kalau misalnya kita mencoba menebak nama, berarti kan salah satu cara adalah ini nama perempuan atau laki-laki. Nah, berarti kan kita mungkin pakai katalog macam-macam, atau melihat teman-temannya. Kalau temannya lebih banyak laki-laki, kemudian laki-laki. Atau umur teman-temannya. Nah, ini sangat related dan selalu berkait kalau kita menganalisis account Twitter. Nah, belum lagi masalah sosialnya. Jadi jawabannya nanti sebetulnya pengaruh sosial media terhadap Pilex itu seperti apa? Itu pertanyaan dasarnya nanti. Nah, ini tidak kita bisa jawab kalau kita tidak punya dua engine tadi. Jadi punya artificial intelligence dan big data. Nah, ini yang kita sudah dapat sementara. Jadi dari account yang mention Jokowi JK saja ada lebih dari 1,3 juta. Ada irisan juga dengan yang membicarakan Prabowo Hatta. Belum lagi keyword lain. Jadi tapi kita batasi 1,5 juta yang dari riset kita. Itu sudah jauh di atas sampling yang kalau kita bicara nasional business 1.200 responden cukup. Nah, ini kan jauh. Nah, tantangan itu yang kita akan coba jawab. Nah, kita punya produk namanya Indonesian Media Management. Jadi dia ada collection, ada processing, ada analysis. Nah, salah satu tantangan lain adalah bagaimana supaya IT ini tidak jadi domain orang IT. Jadi kita mencoba menjawab bagaimana engine-nya ini bisa dipakai dengan nyaman oleh seorang Jokowi, seorang Ahok, seorang siapapun. Nah, ini kita tesnya begitu dan sebagian sudah bisa berjalan seperti itu. Jadi ada prosesnya macam-macam, ada isu analisis, ada ontologi analisis, ada sentimen. Nah, ini ada banyak sekali riset yang dilakukan di data, termasuk di penyajiannya. Jadi frameworknya seperti ini lengkapnya. Jadi kita punya framework mulai dari data collection, processing, analisis sampai distribution. Yang paling sebetulnya separuh dari ini adalah bicara di ranah artificial intelligence. Yang sebelah kanan bicara di ranah yang structure. Nah, kita taruh big data di tangan-tangannya. Baru ini 2 tahun lalu kita taruh. Waktu itu kita beranggapan dengan data warehouse sudah cukup. Jadi kita mencoba melengkapi dari macam-macam media, dari media online, dari media cetak, TV. Nah, ini kita coba lengkapi. Jadi kita sekarang tantangannya memang kenapa kita lebih banyak server lagi, karena tantangannya bukan hanya memantau Indonesia, kita sedang memantau sekarang targetnya ribuan situs seluruh dunia. Jadi tidak dalam konteks Google, tapi kita bicara konteks beritanya. Jadi misalnya dari spesifik, kita analisis berita, apa yang ada di berita itu. Misalnya kita mau menganalisis apa, satu berita kan mengandung orang ya, ada organisasi, ada orang, ada emosi. Saya mengukur Ahok marah. Ahok marah ini grafiknya seperti apa? Ini kan sesuatu yang sulit dilakukan sebetulnya. Karena kalau kita bicara hanya search engine, bicara Ahok marah, nanti Jokowi marah di situ pun masuk juga ke situ. Padahal kita cuma mau melontarkan Ahok yang marah, bukan yang lain. Nah, ini kan sebetulnya ada banyak pengukuran dan algoritma yang harus kita lakukan. Nah, jadi macam-macam algoritma pengenalan objek, sentimen, emosi, kemudian actionnya. Jadi misalnya begini, kita mau membuat ontologi emosi antar, misalnya nih sekarang ada Golkar. Nah, Golkar kita bikin ontologinya, siapa suka dengan Ical misalnya, siapa yang pro, siapa yang kontra, siapa ininya. Nah, bagaimana tantangannya hal seperti itu bisa dilakukan secara otomatis, bukan manual.
Jadi mesin dikasih berita, dia lapor ke kita, oh ini kondisi sekarang seperti ini. Jadi itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak memakai ini. Jadi ini yang kita pantau, jadi ada media online, TV, Facebook, Twitter. Nah, masing-masing punya tantangan sendiri karena tipe datanya berbeda. Jadi kalau media online ini lebih itu paling sulit di artificial intelligence, karena kalau di Twitter kan sudah tertentu ya, siapa bicara kan tertentu ada. Tapi kalau di media online atau di berita ini kan benar-benar unstructured. Jadi sebagai contoh seperti ini. Jadi pengenalan dalam satu unstructured text itu kita harus tahu misalnya nama orang. Nah, jumlah orang yang kita pantau dari 6 juta berita itu ada 400.000 orang. 400.000 orang dikenali dan dikatalogkan. Jadi kalau misalnya Jokowi bicara apa, disimpan di situ. Jadi 400.000 orang seluruh dunia kita ikuti terus. Nah, itu suatu sistem yang jalan secara otomatis. Disimpan seperti apa? Misalnya Jokowi. Jadi grafik, nah ini grafik sampai harian. Jadi besok kita ada showcase-nya lebih detail. Saya akan overview-nya. Jadi semua hal tentang Jokowi, statistiknya dan ontologinya. Jadi keterkaitan, apakah keterkaitan yang dalam 1 jam terakhir, 2 jam terakhir, 3 jam terakhir, atau seminggu terakhir, atau selama bertahun-tahun terakhir, itu kan berbeda sebetulnya. Kedekatan satu orang dengan orang lain ini kan tergantung waktu sebetulnya. Nah, ini kita contoh seperti itu. Ada dashboardnya, ini biasa kita buat statistiknya. Tapi statistik seperti ini kan tidak mudah karena itu berdasarkan sebetulnya kan dengan data yang tidak tidak terstruktur. Misalnya kita punya foto nih, jadi dari pantauan satu topik tertentu, siapa nih orang-orang yang paling banyak terkait. Nah, padahal kita berhadapan dengan berita, jadi si sistem kan bisa salah sebetulnya. Yang namanya Golkar dengan Abu Rizal Bakri bisa tertukar. Golkar bisa nama orang karena bisa jadi begini, Golkar menyatakan gitu ya, itu kan dianggap orang sebetulnya. Nah, ini tantangan-tantangan seperti itu yang kita hadapi. Kemudian kita menganalisis isu. Jadi targetnya adalah bagaimana seorang yang memakai sistemnya itu tidak perlu membaca ya. Jadi cukup melihat isunya dari jutaan berita misalnya seluruh dunia, jadi kita bisa punya isu seluruh dunia. Di dunia sedang ada apa nih? Nah, jadi itu menjadi pertanyaan Jokowi. Saya mau berkunjung ke satu daerah pelabuhan yang paling kacau, atau daerah yang penyebaran KIS-nya bermasalah. Nah, pertanyaan sosial itu kan harus bisa dijawab dengan cepat sebetulnya. Bukan pertanyaan yang mudah sebetulnya. Tapi kita bisa sebetulnya. Ini memetakan isu di seluruh Indonesia sedang ada apa. Kemudian ontologinya bisa ada bermacam-macam level. Jadi ada yang simple sampai yang kompleks. Terus kita melihat misalnya penyebaran isu. Jadi kita bisa tahu misalnya perbandingan masalah sosial. Masalah sosial misalnya tentang penyakit menular, kemudian tentang gizi buruk segala macam, itu di seluruh Indonesia komposisinya seperti apa. Nah, real time dalam hari ini atau dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir seperti apa. Karena kalau sudah tahun lalu buat apa gitu. Ini yang kita bicarakan adalah yang sekarang. Nanti langsung di petani bisa diberikan sampai di level kabupaten, mana masalah yang paling mendasar di daerah itu. Nah, apa riset yang kita lakukan? Banyak sekali juga riset yang kita lakukan dalam artificial intelligence. Belum semuanya selesai, tapi sebagian besar sudah sampai implementasi. Jadi sebetulnya pada saat kita mulai ini, paradigma kita bicara artificial intelligence masih sesuatu yang sangat di awal-awal. Jadi sesuatu yang bukan applied. Jadi tantangannya bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang memang applied, artinya memang dipakai oleh user. Nah, tantangan lebih jauh lagi ini biasa kita ada di klien, dan kalau software itu tidak seperti itu dia tidak akan lalu. Bagaimana dipakai sebagai sesuatu yang tiap hari memang diperlukan. Nah,
pada saat kita mendeliver sesuatu, entah itu PI atau apapun, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai tingkat ketergantungan yang masif, artinya kalau bisa tiap hari, nah ada bahaya bahwa suatu titik, apalagi pemerintahan, itu akan ditinggalkan, akan dipakai. Nah, kita bisa menciptakan keterangan seperti itu. Nah, ini riset bisa dilakukan mulai dari banyak sekali, dari mulai pengenalan objek, sentimen, emosi, kemudian ada bagaimana mengenali bahasa, mengenali karakter, terus kemudian lebih jauh lagi ada interface-nya. Nah, ini banyak sekali dilakukan. Nah, tapi tekanannya sebenarnya ada di sini. Satu adalah pengenalan objek, seperti saya sampaikan tadi, name entity recognition, ini basic sekali. Ada statement extraction dalam satu. Kalau di Twitter kita nggak perlu melakukan itu karena sudah jelas siapa yang bicara ini, siapa yang ini. Kalau di berita kita harus mencari, karena ada kata ganti, ada gelar, ada macam-macam. Jadi saya tunjukkan. Sentimen analisis ini lebih tricky lagi karena agar kita saja bisa tidak sepakat untuk mengatakan sesuatu positif atau negatif. Bagaimana sistem bisa? Berarti kan dia harus diajarkan dengan sedemikian banyak masukan supaya dia makin akurat. Jadi kalau tingkat keterhasilan kita mungkin sudah di 95% ke atas ya, untuk di pengenalan objeknya. Tapi kalau di sentimen kadang-kadang dia naik turun, bisa 70, bisa 75, bisa turun, nah, harus dilatih terus. Nah, ini contoh, kita sudah mengambil nih. Jadi kita sudah mengambil berita, kita tahu sudah mulai ada seperti ini pengenalan statement. Terus bagaimana? Nah, ini dari sini sebetulnya awalnya. Jadi di sini kelihatan apa ya? Jadi di sini ini ada sedikit apa yang kita tunjukkan bagaimana satu sistem kita ini bisa membaca teks, kemudian dia memisahkan objek dan statement extraction di sini. Jadi dia bisa mengenali misalnya Okio Sakawati bicara dengan sesuatu. Terus di artikel atau di aliran berita tidak disebut Oki lengkap lagi, cuma ujarnya, kata Oki mengungkapkan. Nah, ini kan baru satu bahasa kita, belum bahasa yang lain. Padahal kita harus bisa bermacam-macam bahasa. Otomatis dari sekian banyak orang yang kita punya 150 ini tidak semuanya orang IT, ada orang bahasa banyak juga. Ada juga yang operation, jadi memantau. Kalau kita bicara bukan di AI malah di kulit clippernya sendiri, itu kan situs berubah kan ininya sudah harus menyesuaikan. Nah, jadi banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Sentimen juga sama, bagaimana kita bisa memisahkan sentimen dari waktu ke waktu. Ini tantangan paling besar sebenarnya, tidak akan pernah selesai karena selalu ada ambiguitas, selalu ada kosakata baru, ada kiasan, ada sindiran. Kalau sindiran kan sebenarnya positif tapi negatif. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan di situ. Bisa kita big data berangkat dari satu keterpaksaan saya bilang tadi. Jadi begitu 6 juta berita kita dapat 400.000 orang. 400.000 orang ini bukan sekedar dicatat. Masalahnya kita ikuti dia tiap saat. Jadi statistik 1 tahun harus kita berikan tiap hari untuk 1 orang saja. Gimana kalau 400.000 orang? Itu baru statistik dia bicara kapan, belum lagi menyimpan media mana dia bicara. Jadi kita bisa memetakan macam-macam hal. Statementnya ada 24 juta lebih. Nah, nama orang yang kita dapat dari sistem itu, sistem yang mendapat itu ada 400.000 lebih. Topnya ini, statementnya dicatat, semua orang yang ngomong dicatat sebenarnya. Nah, ini di Twitter, apalagi di Twitter. Jadi Twitter seperti detik saja sebetulnya. Begitu kita menganalisis, oke, kita bisa dapat detiknya 1 bulan 1 juta 100.000 ya, 100.000 retweet mention, baru detik doang. Yang lainnya bagaimana? Dulu sistem kita sempat takut kita, jadi coba masukkan Lady Gaga atau Obama, itu berapa puluh juta pengikutnya, meledak sistemnya kalau tidak dipakai big data. Nah, seperti ini kita kan harus mengikuti semua hal yang kalau di Twitter malah kita bukan hanya hari ke hari, dari jam ke jam. Jadi kita bisa tahu si orang ini bicaranya sukanya jam berapa. Nah, itu harus kita catat di statistik.
seperti itu. Ini kan kita tahu perkembangan follower dari hari ke hari, kemudian orang ini. Nah, ini yang kita lakukan dalam kasus ini. Nah, masuklah kita ke big data. Nah, pilihan di big data kan banyak sekali. Jadi kita membentuk tim, mereka mencoba macam-macam, pendekatan yang paling cocok apa. Ada banyak alternatif yang kita pertimbangkan, pakai Cloudera, pakai Hadoop Spark, pakai macam-macam. Nah, untuk pendekatan yang cocok untuk yang kita alami sekarang, ternyata banyak yang kita harus coret, pakai apa namanya, query, pakai Shark di atas Spark segala macam. Ini sudah kita coba semua dan memang tidak sesuai performanya. Akhirnya kita pakai terakhir yang ini, framework yang pakai Cloudera CPH 5 ya, ini yang kita pakai sekarang. Jadi belum semuanya kita pakai juga. Tapi ini yang cukup berhasil dan performanya memadai untuk kita pakai di apa namanya, di production. Nah, ini rekaman-rekaman dari tim kita tentang kiranya dan performance risetnya sangat menyenangkan ya kalau kita lihat ya. Saya kasih contoh website ini aja. Nah, ini pemantauan yang, jadi kita punya server ada di 4 tempat ya, ada banyak ini. Nah, dulu kita nggak bisa melihat begini, diklik mungkin bisa nggak muncul. Dan sekarang di data lain sekali. Jadi misalnya ini ada bit. Nah, ini dulu ada yang 10 detik, ada 20 detik, ada yang 1 menit belum muncul, ada yang dia nggak keluar sama sekali. Nah, dengan pakai data lain sekali ininya, risetnya lain sekali. Nah, maksud saya sebetulnya pada saat itu kalau kita terus dengan pendekatan lama pakai QPMS ya sudah selesai. Kita mau riset artificial intelligence apapun, kalau tidak show di ini ya kita belum tikar begitu. Di mata riset begitu mentok di situ selesai semuanya. Nah, ini saya cerita bagaimana kita terpaksa ya begitu ininya. Nah, besok kita akan ada showcase tentang ini lebih detail lagi. Nah, saya mungkin kembali ke yang jadi masalah sebetulnya. Kita mungkin akan banyak berdebat di data research segala macam, tapi permasalahan utamanya sebetulnya klien kita tidak peduli tentang itu. Mau pakai artificial intelligence secanggih apapun, Jokowi nggak mau tahu, siapapun nggak mau tahu. Yang penting saya mau kesini bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang paradigma kita ini tidak ketemu dengan penggunanya. Jadi dari situ sebenarnya kita cukup banyak belajar untuk tidak menyebut kita ini sebagai perusahaan IT lagi. Jadi kalau bapak-bapak tanya IT ke saya, mungkin kalau saya bilang ini faktor teknis dan faktor politis, bukan non teknis. Jadi kita cukup belajar dari apa yang ada di klien, bukan di klien, kita bicara di pengguna kita, bahwa nilai dari jadi kita menggambarkan bahwa decision making ya, decision making itu sesuatu kata yang sudah sambil lalu aja kalau kita ini. Tapi sebenarnya itu yang paling dibutuhkan kalau kita bicara big data. Satu pertanyaan, ini ya atau tidak? Padahal cuma itu. Jadi saya selalu berhadapan dengan itu pada saat berada di paling puncak. Yang paling puncak ini cuma mau ngomong itu, ini mau ya atau tidak? Gitu. Nah, menjawab itu kan ke bawah kan luar biasa kompleksitasnya sebetulnya. Tapi yang di atas kan mau itu. Nah, sebetulnya ini sering pengalaman. Jadi dari pengalaman kita kalau diteruskan sebenarnya paradigma atau approach kita, terutama kalau kita bicara di pemerintahan ya. Ini kalau di swasta mungkin sudah lebih jauh, kita lebih gampang bicara yang eksak. Kalau pemerintah ini kan sebenarnya yang namanya pemerintah itu kan bicaranya kebijakan sebenarnya. Sistem kepegawaian, sistem apapun yang sifatnya misalnya tentang penggajian itu sebetulnya bukan core bisnis pemerintah. Core pemerintah adalah membuat kebijakan yang bagus sebetulnya. Nah, bagaimana satu kebijakan bagus bisa
atau decision, kalau kita bicara decision itu bisa dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perintah, dalam bentuk peraturan, dalam bentuk harga BBM, dalam bentuk apapun, kalau datanya tidak ada. Satrio kemarin bilang saya, ini harga BBM mestinya bukan berapa kemarin Pak Satrio? 5.800 berapa ya? 7.800 bukan 8.000 gitu. Nah, jadi eksak, bukan dari langit datangnya gitu, karena dihitung. Nah, sebetulnya sudah banyak kesadaran dari yang kita hadapi di lapangan, kesadaran bahwa pentingnya data untuk membuat keputusan sudah ada, apalagi pemerintahan atau keputusan tidak berarti cuma ya dan tidak ya, tapi misalnya tentang undang-undang ini kan sebetulnya atau peraturan ini sesuatu yang tidak sembarangan berdasarkan data. Atau misalnya saya kemarin ilustrasikan tentang yaitu jadi blunder statement dari pejabat kita ini itu kan banyak didasari karena tidak ada data yang cukup. Jadi misalnya masalah Bali, misalnya Bali Menko Polhukam bicara bahwa jangan di Bali nanti ada kerusuhan. Nah, masalahnya kan tidak dianalisis beberapa fakta bahwa kalau di Bali sebetulnya susah untuk mendatangkan orang ke Bali. Jadi kita bisa lihat database Golkar di sana seperti apa. Kalau di Bandung atau di Jakarta kan sebetulnya malah lebih banyak lagi yang bisa potensial bisa itu. Kemudian waktu, jadi low season di pariwisata sebetulnya tidak sepi di Bali itu. Itu kan harus dilihat pada saat kita bicara seperti itu. Nah, data-data seperti itu kan sebetulnya diperlukan untuk membuat keputusan cepat atau referensi dari satu kebijakan panjang, misalnya tentang Kartu Indonesia Sehat misalnya itu. Ini kan bisa dipelajari dari sistem. Nah, kita mendapati bahwa pada saat kita mengumpulkan, katakanlah kita punya 6 juta berita, itu kekayaan luar biasa. Jadi kita selalu bisa menunjukkan, misalnya di pusat ditanya pemerintah, Pak, Bapak tahu nggak kemiskinan di Indonesia sebenarnya paling nggak masalah yang terbuka di publik itu di mana sebetulnya? 500 kabupaten lebih, kota-kota Indonesia yang mana? Atau misalnya demo BBM aja, kita juga buat kemarin. Jadi demo BBM itu sebetulnya kita bisa pelajari dari kasus 2012 bulan Maret, Februari, Maret, April. Itu kan ada polemik kenaikan BBM. Di mana sebetulnya polanya seperti apa? Kita sudah bilang, kita sudah sampaikan nih polanya seperti ini. Dia akan berlalu kira-kira seminggu dan hilang. Kalau tanda-tanda seperti akan begitu. Kota yang akan banyak demo ada di Makassar, di Medan, kemudian di Jogja, di Bandung, di Surabaya, di Malang. Nah, kita sudah sebutkan sebenarnya. Jadi dengan eksak kita bisa sebutkan seperti itu karena sebetulnya selalu berulang. Jadi sejarah berulang lagi bahwa yang menggarap demo ternyata Suha dan Buruh dan selesainya juga begitu, caranya begitu. Nah, dengan begitu sebenarnya pemerintah itu sudah tahu kalau mau menghadapi seperti itu bagaimana. Intelijen juga tahu, oh antisipasi seperti ini. Tokoh yang akan kira-kira membuat rame siapa? Sudah kita tahu dari 3 bulan, 2 bulan sebelumnya dengan menganalisis influencer. Nah, besok showcase kita akan menunjukkan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Kita bicara media kita tidak bisa. Sekarang ini jangan-jangan yang kita punya, hanya yang kita punya dan bisa dipakai itu dari media sebetulnya untuk membuat kebijakan. Kita dapati seperti itu. Karena kita sendiri cukup banyak pelayan yang pemerintah yang berusaha bagaimana nih Kosim, Jumin dan data ini bisa sempurna. Kita bilang kalau bicara sekarang cuma Osin yang bisa. Jadi tapi bagaimana membuat ini lebih akurat, jadi menyingkirkan noise, menyingkirkan distorsi dan membuatnya jadi satu masukan kebijakan yang bagus, kira-kira begitu. Nah, tantangannya kita juga belum bisa menyelesaikan tantangannya. Jadi setiap hari kebetulan karena sebagian klien kita ini memang terkait politik, terkait kebijakan segala macam, pertanyaan paling atas ya itu. Nah, menjawabnya ya, sebetulnya kalau kita bicara artificial intelligence, big data, tanpa dua itu kita tidak bisa lebih lanjut lagi. Nah, di situ sebenarnya cerita saya sering ketemu tapi nggak tahu kok Ridwan ngomong big data ngapain. Jadi begitu, saya berdiri di sini karena terpaksa bahwa big data ini memang satu-satunya yang kita bisa pakai sekarang untuk melanjutkan riset kita yang di artificial intelligence. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.